kita masuk kepada pendahuluan, istilah spiritualitas merupakan suatu gagasan yang amat kompleks dan multitafsir. Nah, spiritualitas dapat dimengerti sebagai pengalaman iman yang dihayati atau yang lebih tepat lagi dihidupi dalam keterlibatan kehidupan kita sehari-hari. Calvin merupakan seorang tokoh penting di dalam sejarah gereja yang membawa pengaruh sampai saat ini. Bukan hanya di dalam teologi, tetapi dalam bidang kependidikan Kristen. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kisah hidup Calvin. John Calvin lahir pada tanggal 10 Juli 1509 di kota New York. Calvin ini dibesarkan dengan pendidikan yang sangat baik dan bermutu. Atas wibawa dari ayahnya ini, Calvin ini dapat memperoleh beasiswa, dan saat itu Calvin berhasil menyelesaikan studi artnya pada tahun 1526. Sewaktu itu dia masih berusia kira-kira 17 tahun. Dengan pencapaiannya ini, ia siap untuk memasuki fase yang selanjutnya lagi, yaitu belajar teologi, yang kerap kali dibayangkan sebagai ilmu untuk bisa melihat bedanya dosa besar dan dosa yang kecil. Ilmu teologi macam ini amat diperlukan bagi orang yang kelak menepati posisi iman di dalam gereja Katolik. Calvin adalah seseorang pemimpin yang transformatif. Dia membawa banyak perubahan. Calvin ini membebaskan umat yang dari ajaran sesat, yang merujuk bahwa memang Calvin ini dia adalah seorang reformator, seorang teologi reformasi. Jika Luther adalah prajurit yang meluncurkan tembakan pembukaan reformasi, maka Calvin ini dia adalah pakar utama yang menghasilkan kemajuan Protestan. Dia ini berusaha untuk mereformasikan bukan hanya doktrin dan organisasi saja seperti yang sudah dilakukan oleh Luther, namun dia berhasil membangun tatanan sosial politik sesuai dengan firman Allah. Oke, baik, jadi kita akan masuk di pembahasan yang kedua, yaitu tentang reformasi Calvin. Nah, mengenai penerapan spiritualitas Calvin dalam hal apapun, pertama-tama harus dikemukakan bahwa reformasi Calvin seperti reformasi pada umumnya membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat menghayati iman dan memandang tempatnya di dunia. Nah, contoh dari reformasi ini antara lain yaitu pertama, penyangkalan terhadap peranan gereja sebagai pengantaran keselamatan. Lalu yang kedua, penyangkalan terhadap perbedaan para rohaniawan dan orang-orang lain. Lalu yang ketiga, yaitu pergeseran sikap terhadap kehidupan di dunia. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu penggunaan kisah Alkitab. Calvin adalah teori perdamaian yang berhasil merumuskan makna Allah, sebagaimana Allah dikenal dengan panggilan-panggilan seperti Bapa, Raja, Hakim. Calvin memakai Allah tidak dalam arti kuasa seperti agama-agama, suku seperti ideologi-ideologi seperti teologi skolatik. Abad pertengahan, menurut Calvin, Allah ada pribadi yang berkarya dalam kemuliaannya di dalam dunia. Allah memanggil kita agar menghadap dan bertemu dengannya dalam diri Yesus Kristus. Karena Alkitab telah meyakinkan kita tentang Kristus, maka Alkitab menjadi tempat pertemuan kita dengan Allah. Dan hanya orang-orang yang telah bersekutu dengan firman yang akan bertemu dengan Allah. Oleh sebab itu, gerejalah yang menjadi tempat untuk kita bertemu dengan Allah, dengan mendengarkan firman-Nya, memberitakan firman itu. Dengan begitu gereja dibimbing oleh Roh Kudus untuk bisa berjumpa dengan Allah dan selalu melakukan tugas dan panggilannya dengan benar dan juga tepat. Oleh sebab itu, gereja harus ditata sesuai dengan firman oleh karena Roh Kudus. Oke, kita akan masuk di pembahasan yang keempat, yaitu tentang peranan Calvin dalam agama dan masyarakat. Nah, di sini Calvin telah berhasil memperbaiki gereja atau masyarakat berdasarkan kedaulatan Allah. Maka negara
mandiri dan berdiri di samping gereja. Dengan demikian, masyarakat dibangun atas asas kebebasan. Teokrasi menjamin toleransi, sedangkan predestinasi menjadi asas kebebasan beragama, asalkan harus menganut paham yang tepat mengenai kedua wawasan dari Calvin ini. Tidak ada taranya di dalam dunia dan tidak ada sistem yang bisa membandingkannya. Nah, agama Gereformed atau Calvinis yang sudah ditanam di Indonesia memiliki cita-cita yang jelas mengenai gereja, organisasi, ibadah, kehidupan, dan ajarannya. Nah, gereja harus melayani firman Allah dan sakramen yang dipertahankan oleh Kristus, yaitu baptis dan perjamuan kudus, secara murni sesuai dengan ajaran Alkitab. Terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan kelima, yaitu dasar spiritualitas Calvin. Spiritualitas yang penting yang harus dipelajari dan juga harus dipahami yaitu spiritualitas menurut Calvin. Jadi Calvin ini dia menegaskan bahwa pentingnya relasi antara manusia dengan Allah. Semakin dalam kita membangun relasi dengan Allah, maka berdampak juga pada pertumbuhan spiritualitas kita. Pemahaman spiritualitas menurut Calvin ini dapat menjadi acuan untuk warga gereja. Jadi spiritualitas menurut Calvin ini dapat diterima oleh warga gereja agar mereka dapat memahami yang benar mengenai pengenalan akan Allah, serta harus selalu menyadari bahwa sangat penting untuk bertumbuh spiritualitas dan dapat menemukan kekuatan pertumbuhan dalam kehidupan spiritualitas yang lebih kokoh yang sudah dinyatakan dalam hidup hari-hari. Oke, dari semua pembahasan yang telah kita bahas, kesimpulannya adalah Calvin mengajarkan tentang kebenaran firman oleh karena iman. Sama seperti Luther, Calvin mengabdikan dirinya kepada gereja untuk menginspirasikan dan juga mengubah kehidupan orang lain untuk selalu membangun relasi dengan Allah. Calvin mau menegaskan bahwa pentingnya membangun relasi bersama dengan Allah. Semakin kita membangun relasi dengan Allah, maka berdampak pula pada pertumbuhan spiritualitas kita. Terima kasih. Bye-bye!